Pelayan yang kalian usir ternyata pemilik istana ini. Aku rela jadi babu di rumah sendiri. Masak sampai tangan melepuh, dan dihina mertua tiap hari cuma demi cinta pada suamiku. Tapi malam ini, saat mereka semua merayakan kemenangan dengan selingkuhan suamiku di atas meja makanku sendiri, mereka lupa satu hal kecil. Aku bukan cuma seorang istri yang sabar. Aku adalah pemegang kunci seluruh aset yang mereka injak saat ini. Saksikan detik-detik saat aku memutus semua akses napas keuangan mereka, mengganti kunci pintu lewat ponsel, dan membiarkan polisi menyeret mereka keluar ke jalanan sebagai gelandangan. Saat selingkuhannya sadar kalau suamiku nggak punya apa-apa selain hutang, disitulah sandiwara mereka benar-benar hancur. Bagiku, memaafkan itu urusan Tuhan. Tapi membuat kalian tahu diri adalah tugasku. Tonton sampai habis, karena pembalasan yang paling manis adalah saat kamu melihat mereka mengemis di kaki orang yang pernah mereka injak-injak. Jujur, hari itu aku baru saja menyelesaikan revisi desain gedung yang bikin kepalaku mau pecah. Tapi saat aku baru mau menarik napas lega, ponselku bergetar tanpa henti. Di layar, grup keluarga besar Adrian, suamiku, sudah ramai luar biasa. Bukannya ucapan semangat, yang kudapat justru derekan pesan dari Ibu Ratna, mertuaku, yang isinya perintah belanja seolah aku ini asisten pribadi yang gak punya rasa lelah. Beliau menulis, "Maya, besok Mama bawa rombongan keluarga besar, 20 orang ya. Jangan lupa gurame bakar, soto Betawi, sama kue-kue basah. Belanja yang segar, jangan yang sisa kemarin." Aku cuma bisa menatap nanar deretan teks itu. Bagiku, apartemen ini adalah ruang tenangku. Satu-satunya tempat aku bisa jadi diriku sendiri setelah lelah bekerja. Tapi dalam sekejap, kebahagiaanku luntur berganti sesak yang luar biasa. Rasanya seperti setiap sudut rumahku bukan lagi milikku, melainkan milik orang-orang yang bahkan gak pernah bertanya, "Maya, kamu lagi capek ya?" Belum sempat aku memproses rasa pening di kepala karena daftar belanjaan itu, Ibu Ratna kembali menghujani grup dengan pesan suara yang suaranya melengking, bahkan tanpa perlu aku dekatkan ke telinga. Beliau dengan santainya mendiktekan menu tambahan yang jauh lebih rumit, seolah-olah aku punya 10 tangan untuk menyiapkan semuanya sendirian. "Oh iya Maya, Mama hampir lupa. Tante Lastri itu nggak suka makanan berminyak, jadi tolong buatkan ayam pop tapi bumbunya harus meresap sampai ke tulang ya. Terus anak-anaknya Siska itu suka sekali sama puding lapis buah. Tolong buatkan yang segar, jangan beli di pasar. Mama mau yang buatan tangan kamu sendiri, supaya lebih pantas disuguhkan." Aku hanya bisa memijat pangkal hidungku yang mulai terasa berdenyut. Rasanya ingin sekali aku membalas dan bertanya, apakah beliau sadar kalau besok itu hari kerja dan aku punya tenggat waktu proyek yang sangat padat. Namun, sebelum keberanianku terkumpul, Ibu Ratna malah mengirimkan pesan teks penutup yang benar-benar mematikan perasaanku. Beliau menulis, "Ingat ya Maya, ini acara besar keluarga. Jangan bikin Mama malu di depan saudara-saudara. Pastikan semua hidangannya kelas 1, jangan ada yang kurang satupun." Kalimat itu bukan lagi terdengar seperti permintaan tolong, tapi lebih mirip perintah dari seorang majikan kepada pelayannya yang tidak punya hak untuk berkata tidak. Dan seketika itu juga, aku merasa seperti sedang tercekik di dalam rumahku sendiri yang mendadak terasa begitu sempit dan asing. Di tengah gemuruh pesan dari Ibu Ratna yang membuat dadaku makin sesak, tiba-tiba Adrian menyahut di grup, dengan balasan yang bukannya membelaku, malah justru semakin memojokkanku. Dia menulis dengan nada yang sok manis. "Wah, Mama tenang saja. Istriku ini kan menantu teladan yang paling hebat sedunia. Serahkan saja semuanya sama Maya. Dia pasti sanggup kok menyiapkan jamuan istimewa buat kita semua. Ya kan sayang?" Aku membaca kalimat itu sambil menatap Adrian, yang sedang asyik selonjoran di sofa depan TV tanpa beban sedikit pun. Aku menghampirinya, mencoba mencari pembelaan, dan berbisik pelan. "Mas, kamu lihat kan daftar menunya sebanyak itu? Aku besok harus presentasi proyek besar di kantor. Tolong bantu bilang ke Mama kalau kita pesan catering saja ya." Tapi bukannya pengertian, dia malah menoleh sekilas tanpa melepaskan pandangannya dari layar ponsel, dan menjawab dengan nada meremehkan. "Aduh Maya, jangan mulai deh. Mama itu cuma mau pamer ke saudara kalau dia punya menantu yang serba bisa. Masa cuma masak buat keluarga sendiri kamu perhitungan banget sih? Lagian, kamu kan sudah terbiasa cekatan.
Jangan bikin aku kehilangan muka di depan rombongan besok hanya karena kamu malas ke dapur. Kata-katanya itu benar-benar terasa seperti hantaman keras yang menyadarkanku bahwa baginya, pujian di grup keluarga itu hanyalah taktik licik agar dia bisa tetap santai, sementara aku dibiarkan pontang-panting sendirian memenuhi ambisi kosong keluarganya. Setelah mendengar jawaban Adrian yang begitu dingin, aku terdiam 1000 bahasa dan memilih untuk berjalan pelan menuju balkon, memandangi kerlap-kerlip lampu kota yang biasanya terasa menenangkan, tapi kali ini malah terasa begitu mencekam. Aku menoleh ke dalam, memperhatikan setiap sudut apartemen ini, mulai dari vas bunga yang kupilih dengan teliti, karpet yang kubeli dari bonus proyek pertamaku, hingga dinding-dinding yang aku sendiri yang merancang estetikanya sebagai seorang arsitek. Ironisnya, di tempat yang kuperjuangkan dengan tabunganku selama bertahun-tahun ini, aku justru merasa seperti orang asing yang sedang menumpang di rumah orang lain. Pikiranku berkecamuk. Teringat bagaimana dulu aku membayangkan tempat ini akan penuh dengan tawa dan kehangatan. Tapi kenyataannya sekarang hanyalah bangunan sunyi yang fungsionalitasnya dirampas demi kepentingan orang lain. Aku sempat bergumam lirih pada diri sendiri. Maya, apakah ini benar-benar hidup yang kamu inginkan? Menjadi bayangan di rumah yang kamu bangun sendiri? Rasanya menyakitkan sekali menyadari bahwa aku tidak lagi memiliki kendali atas ruang pribadiku. Seolah-olah seluruh privasiku telah dipangkas habis demi memuaskan ego keluarga Adrian yang tak pernah puas. Aku merasa seperti terasing di pulau kecil di tengah samudra, di mana suaraku hanya menjadi gema yang memantul di dinding-dinding mewah ini, tanpa pernah ada satupun telinga yang benar-benar mau mendengarkannya dengan hati. Langkahku gontai saat memutuskan masuk kembali ke dalam dari balkon. Niatnya ingin mengambil berkas kerja yang sempat tertinggal di laci lemari arsip pribadi, agar aku bisa sedikit mengalihkan stres ini. Tapi begitu tanganku menyentuh gagang laci di pojok ruang kerja, jantungku tiba-tiba berdegup kencang, karena aku merasakan sesuatu yang gak beres. Ada bekas sidik jari yang masih agak berminyak tertinggal di permukaannya. Padahal aku selalu membersihkan laci ini dengan sangat teliti setiap pagi. Aku menarik napas panjang dan mencoba tenang, sambil bergumam. Nggak mungkin, apa perasaanku saja ya? Tapi saat aku membukanya, kecurigaanku makin menjadi, karena susunan map dokumen asli asetku nggak lagi serapi biasanya, seolah ada tangan yang terburu-buru mengacak-acak isinya. Aku langsung menoleh ke arah ruang tengah, menatap Adrian yang masih asyik dengan dunianya sendiri. Lalu aku memberanikan diri bertanya dengan suara sedikit bergetar. Mas, tadi ada yang masuk ke ruang kerjaku ya? Gagang lacinya kotor dan berkas-berkasnya berantakan banget. Bukannya memberikan penjelasan logis, dia cuma menjawab tanpa menoleh sedikit pun. Duh Maya, mungkin tadi Siska pinjam alat tulis atau cuma melihat-lihat sebentar. Gak usah terlalu curigaan kenapa sih, kayak menyimpan rahasia negara saja. Mendengar jawaban yang sangat santai itu, bulu kuduku meremang dan pikiranku mulai liar membayangkan apa yang sebenarnya mereka cari di balik punggungku. Karena bagiku, laci ini adalah benteng terakhir pertahananku, dan melihatnya disentuh tanpa izin rasanya seperti ada lubang besar yang baru saja menganga di tengah-tengah kepercayaan yang selama ini kupaksakan untuk tetap ada. Rasa curiga yang mulai menggerogoti pikiranku membuat dadaku makin sesak. Jadi aku mencoba mendekati Adrian sekali lagi, berharap setidaknya ada sedikit empati yang tersisa di hatinya malam itu. Aku duduk di sampingnya, mencoba menyentuh bahunya pelan, lalu menyandarkan kepalaku di pundaknya sambil berbisik dengan suara yang hampir pecah. Mas, aku benar-benar butuh kamu malam ini. Aku capek banget menghadapi tekanan dari mama dan pekerjaan kantor yang gak ada habisnya. Bisa nggak kita tenang dulu sebentar saja? Aku hanya ingin merasakan pelukan hangat, sebuah dukungan kecil yang meyakinkanku bahwa aku nggak berjuang sendirian di rumah ini. Tapi kenyataannya justru berbanding terbalik. Adrian malah mengedikan bahunya dengan kasar, sampai kepalaku tergeser. Lalu dia berdiri, sambil menatapku dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh kekesalan. Dia membentakku dengan suara yang cukup keras. Ya ampun Maya, bisa nggak sih sehari saja kamu nggak usah manja dan drama begini? Kamu tahu kan, besok itu acara penting buat keluargaku. Daripada kamu merengek nggak jelas, mending kamu segera beresin dapur, atau cek daftar belanjaan kamu lagi.
Aku terpaku di sofa, menatap punggungnya yang berjalan menjauh menuju kamar tanpa menoleh sedikit pun. Sementara kata-katanya tadi masih terngiang-ngiang menyakitkan di telingaku. "Jangan manja, cepat belanja, keluargaku mau datang." Katanya seolah aku ini cuma robot yang gak punya batas lelah. Di saat itulah, sisa-sisa kasih sayang yang kupaksakan untuk bertahan selama ini rasanya luruh seketika. Berganti dengan sebuah kesadaran pahit bahwa bagi laki-laki yang kusebut suami ini, keberadaanku nggak lebih berharga daripada sebuah jamuan makan malam yang sebentar lagi akan menghancurkan kewarasanku. Mendengar bentakan Adrian yang bergema di ruang tengah itu, sesuatu di dalam diriku tiba-tiba terasa mati. Tapi anehnya, pikiranku justru mendadak jadi sangat jernih dan dingin. Aku nggak membalas ucapannya. Aku nggak lagi menangis. Aku hanya berdiri dengan tenang dan berjalan menuju kamar tamu, tempat di mana aku menyimpan beberapa tas yang jarang dipakai. Alih-alih pergi ke pasar atau sibuk mencari bahan masakan untuk memuaskan keluarga besarnya, aku justru mengeluarkan sebuah koper baru berwarna abu-abu yang masih terbungkus plastik. Lalu mulai membukanya lebar-lebar di atas kasur. Tanganku bergerak sangat cepat, namun teratur. Seolah-olah otakku sudah merancang skenario ini secara otomatis. Aku mengambil ijazah asliku, dokumen-dokumen penting terkait legalitas apartemen ini, hingga barang-barang kecil yang sangat berharga bagiku, termasuk foto almarhum ayahku yang selalu tersimpan rapi di laci kecil. Aku sempat berhenti sebentar, menatap wajah ayah di foto itu sambil bergumam lirih. "Pak, maafkan aku ya. Sepertinya rumah yang aku banggakan ini sudah nggak bisa lagi aku pertahankan." Sambil terus melipat beberapa potong pakaian kerja terbaikku, aku merasa ada beban berat yang perlahan terangkat dari pundakku, karena bagiku, rencana pelarian ini bukan lagi soal pelampiasan amarah, melainkan sebuah misi penyelamatan diri. Aku sudah bertekad. Besok pagi, saat matahari terbit, aku nggak akan ada di dapur untuk mengupas bawang atau mencuci piring kotor mereka. Aku akan pergi membawa seluruh bukti keberhasilanku dan membiarkan mereka menghadapi kekosongan yang aku tinggalkan tanpa satupun kata pamit. Keesokan harinya, saat fajar baru saja menyingsing, suasana apartemen sudah mulai terusik oleh dering interkom yang berbunyi berkali-kali tanpa henti, menandakan rombongan Ibu Ratna dan saudara-saudaranya sudah tiba di lobi dengan penuh antusiasme. Aku berdiri mematung di tengah dapur yang dingin, menatap kompor tanamku yang masih bersih tanpa ada satupun panci yang bertengger di atasnya, apalagi aroma kaldu atau tumisan yang mereka harapkan. Tanganku meraih celemek yang tergantung kaku. Aku sempat memegangnya sejenak sebelum akhirnya kuletakkan kembali begitu saja di atas meja makan yang kosong melompong. Aku berbisik pelan pada diriku sendiri yang terpantul di pintu kulkas yang sunyi. "Maya, hari ini kamu berhenti menjadi pelayan di rumahmu sendiri. Biarkan mereka mencari apa yang mereka butuhkan tanpa bantuanmu." Dengan jantung yang berdebar kencang, namun penuh keyakinan, aku meraih gagang koper abu-abuku, lalu melangkah keluar dengan sangat hati-hati, agar tidak berpapasan dengan mereka yang mungkin sudah naik menggunakan lift utama. Alih-alih menuju lobi, aku memilih menyelinap melalui pintu darurat di samping koridor, menuruni tangga sepi yang hanya diterangi lampu temaram. Hingga akhirnya aku berhasil keluar melalui akses belakang gedung. Begitu udara pagi yang segar menerpa wajahku, aku segera masuk ke dalam taksi yang sudah kupesan sebelumnya. Dan tepat saat mobil itu mulai melaju meninggalkan kompleks apartemen, ponselku bergetar hebat menerima pesan suara dari Ibu Ratna yang berteriak, "Maya, kamu di mana? Kami sudah di depan pintu. Cepat buka." Aku hanya tersenyum getir tanpa niat membalas. Karena bagiku, kepergian yang sunyi ini adalah jawaban paling lantang untuk semua penindasan yang mereka lakukan selama ini. Bayangkan saja, saat taksi yang membawaku semakin menjauh, aku bisa membayangkan suasana di depan pintu unitku yang pasti sangat kacau. Ibu Ratna akhirnya berhasil masuk. Mungkin menggunakan kunci cadangan yang selalu ia simpan tanpa izinku. Dan tawa kerasnya yang memenuhi koridor seketika lenyap. Begitu kakinya melangkah melewati pintu masuk. Aku bisa membayangkan beliau berdiri mematung di tengah ruang tamu,
menatap meja jati panjang yang biasanya aku hias dengan bunga segar. Namun kini hanya ada hamparan kayu yang kosong dan berdebu. Suasana yang tadinya penuh antusiasme dari rombongan tante dan sepupu Adrian mendadak berubah menjadi keheningan yang mencekam. Seolah-olah oksigen di dalam ruangan itu tersedot habis. Ibu Ratna pasti berteriak memanggil namaku ke arah dapur. "Maya, kamu sembunyi di mana?" Jangan bercanda ya, ini tamu sudah lapar semua. Tapi yang menyambutnya hanyalah gema suaranya sendiri yang memantul di dinding-dinding apartemen yang sunyi. Beliau pasti memeriksa kompor, lalu berteriak lagi dengan nada yang mulai meninggi karena panik sekaligus malu. "Adrian, lihat ini, kenapa dapurnya dingin begini? Istrimu benar-benar nggak menyiapkan apapun." Di saat itulah, egonya yang setinggi langit pasti runtuh seketika di hadapan keluarga besarnya. Karena bagiku, melihat mereka kebingungan mencari butiran nasi di tengah kemewahan yang selama ini mereka sombongkan adalah bentuk keadilan yang paling nyata. Dan aku hanya bisa menghela napas panjang di dalam taksi. Merasa lega karena beban yang menghimpit dadaku selama bertahun-tahun akhirnya mulai menguap bersama angin jalanan. Di tengah kegaduhan yang pecah di rumah, ponselku yang sengaja aku setting dalam mode getar terus meloncat-loncat di atas pangkuanku. Menampilkan nama Adrian yang memanggil berkali-kali, seolah dunia akan kiamat. Aku tahu persis dia sedang berdiri di tengah kepungan saudara-saudaranya, dengan wajah yang merah padam karena menahan malu yang luar biasa. Akhirnya aku menjawab satu panggilan, hanya untuk mendengar suaranya yang gemetar karena emosi. Dia langsung menghujamku dengan rentetan kalimat kasar. "Maya, kamu sadar nggak sih apa yang kamu perbuat? Ini semua orang sudah berkumpul di sini, dan kamu malah menghilang tanpa jejak. Kamu sengaja mau bikin aku jadi bahan tertawaan keluarga besar, hah? Cepat pulang sekarang dan jelaskan ke mama kenapa meja makannya kosong." Aku hanya menjauhkan ponsel itu sedikit dari telingaku, menatap lurus ke arah jalanan dari balik jendela taksi, dengan perasaan yang luar biasa datar. Aku menjawab dengan suara sesantai mungkin. "Loh, bukannya kamu bilang aku menantu hebat yang serba bisa? Harusnya kamu bangga dong punya istri yang bisa melakukan keajaiban. Tapi maaf ya, hari ini keajaibanku lagi libur." Begitu mendengar jawabanku, suaranya makin meninggi. Dia membentak lagi. "Jangan main-main ya, ini soal harga diriku, Maya. Mereka semua kelaparan, dan kamu malah tega begini." Aku cuma tersenyum tipis dan menyahut pelan sebelum memutus sambungan. "Kalau soal perut kan ada aplikasi pesan antar, Mas. Silahkan gunakan jarimu untuk memesan. Jangan cuma dipakai untuk memojokkanku di grup keluarga." Rasanya ada kepuasan yang aneh saat mendengar dia tercekik kata-katanya sendiri di seberang sana. Karena bagiku, melihat harga diri yang dia puja-puja itu luruh berkeping-keping di depan mata orang tuanya adalah balasan yang paling setimpal atas setiap detiknya aku diabaikan selama ini. Setelah mematikan panggilan dari Adrian, aku meminta sopir taksi untuk menepi di depan sebuah hotel kecil yang letaknya cukup tersembunyi di pinggiran kota. Tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh keluarga mereka untuk mencari keberadaanku. Begitu masuk ke dalam kamar yang sederhana namun tenang itu, hal pertama yang kulakukan bukanlah beristirahat, melainkan membuka laptop dan segera menghubungkan ponselku ke sistem smart home yang sengaja aku pasang secara rahasia di beberapa sudut apartemenku. Aku menarik napas dalam, duduk di tepi tempat tidur yang dingin sambil menatap layar yang mulai menampilkan rekaman langsung dari ruang tengah rumahku sendiri. Aku bergumam pelan. "Mari kita lihat apa yang akan kalian lakukan saat panggung sandiwara ini runtuh." Dan benar saja, di layar itu aku bisa melihat wajah asli mereka tanpa topeng kesopanan sedikit pun. Ibu Ratna tampak mondar-mandir dengan napas memburu, sementara sepupu-sepupu Adrian mulai berbisik-bisik sinis sambil menunjuk ke arah dapur yang sunyi. Namun, perhatianku seketika teralih saat melihat pergerakan aneh di sudut layar yang lain, tepat di depan pintu ruang kerja pribadiku yang seharusnya terkunci rapat. Jantungku mencelos saat menyadari bahwa apa yang akan kulihat setelah ini bukan lagi sekadar drama tentang perut yang lapar, melainkan sebuah rencana jahat yang jauh lebih gelap yang selama ini mereka susun di balik punggungku. Karena bagiku, rekaman ini adalah mata-mata yang akan membongkar semua pengkhianatan mereka satu persatu. Mataku terpaku pada layar laptop. Nyaris tidak berkedip saat melihat Adrian mengendap-endap masuk ke ruang kerja pribadiku.
diikuti oleh Siska yang wajahnya tampak sangat gelisah. Mereka berdua berdiri tepat di depan lemari arsip yang semalam kulihat sudah tidak rapi lagi. Dan kali ini, Adrian mengeluarkan sebuah kunci duplikat yang entah kapan dia buat dari kantong celananya. Aku bergumam dengan suara bergetar, "Jadi benar, kamu memang pelakunya, Mas?" Sambil menyaksikan dia dengan lihai memutar kunci itu dan mulai mengacak-acak tumpukan map yang berisi seluruh aset berhargaku. Siska tampak tidak sabar dan terus mendesak dengan suara yang tertangkap jelas oleh mikrofon kamera tersembunyi. "Mana surat tanah dan apartemennya? Cepat cari Adrian. Kita nggak punya banyak waktu sebelum tamu-tamu di luar makin curiga." Adrian menjawab dengan nada yang sama tegangnya namun terdengar sangat ambisius. "Sabar, Kak. Maya itu orangnya sangat teliti. Dia pasti menyembunyikan dokumen aslinya di balik tumpukan berkas proyek ini. Bantu aku cari, bukannya cuma berdiri di situ." Melihat pemandangan itu, rasanya ada ribuan jarum yang menusuk jantungku. Laki-laki yang seharusnya menjadi pelindungku, malah menjadi orang pertama yang membongkar paksa rahasia keuanganku demi kepentingan kakaknya. Siska kemudian menambahkan dengan nada yang sangat kejam, "Kalau surat ini sudah di tangan, masalah hutangku beres, dan kita bisa segera singkirkan dia dari sini." Sebuah kalimat yang membuat seluruh tubuhku mendadak dingin dan gemetar, karena bagiku, pengkhianatan ini bukan lagi sekadar soal materi, melainkan sebuah serangan terencana untuk melenyapkan eksistensiku di rumah yang kutinggali sendiri. Aku hanya bisa tertuduk lemas di tepi kasur hotel yang keras, menatap layar laptop dengan pandangan yang mulai kabur karena amarah yang memuncak saat melihat Siska akhirnya berhasil menarik sebuah map coklat tua dari tumpukan berkas desain paling bawah. Dia memekik tertahan sambil melambaikan kertas-kertas itu ke depan wajah Adrian. Suaranya terdengar sangat tajam dan penuh kemenangan lewat pengeras suara laptopku. "Ketemu! Ini dia sertifikat aslinya, Adrian. Akhirnya kita punya jaminan buat nutupin semua tunggakan bisnisku." Aku mencengkram spray kasur sampai tanganku memutih, mendengar setiap kata yang keluar dari mulut kakak iparku yang selama ini selalu bersikap manis di depanku. Adrian bukannya melarang, dia malah ikut tersenyum puas dan menepuk bahu kakaknya sambil berbisik, "Untung saja Maya lagi nggak ada. Kalau dia tahu kita bongkar brankas manual ini, dia pasti bakal ngamuk luar biasa." Tapi tenang saja, sekarang surat ini ada di tangan kita. Dia nggak bakal punya kekuatan apa-apa lagi buat ngatur-ngatur kita di sini. Siska kemudian menjawab dengan nada yang jauh lebih licik. "Betul, biarkan saja dia menghilang sekarang. Itu malah mempermudah rencana kita buat balik nama aset ini ke perusahaan. Lagian, buat apa wanita kayak dia punya aset sebesar ini kalau nggak bisa berguna buat keluarga suaminya?" Mendengar logika mereka yang begitu menjijikan, rasanya kepalaku mau pecah. Mereka bukan hanya mencuri surat berhargaku, tapi mereka benar-benar sedang merampas masa depanku, seolah-olah aku ini hanya sebuah alat yang sudah habis masa pakainya. Bagiku, melihat mereka berpelukan merayakan pencurian itu adalah momen di mana aku bersumpah bahwa tidak akan ada lagi ampun bagi siapapun yang berani menginjak-injak harga diriku di bawah atap yang kuperjuangkan dengan air mata ini. Belum sempat aku menenangkan detak jantungku yang memburu, pintu ruang kerja itu terbuka lebar, dan Ibu Ratna melangkah masuk dengan wajah yang terlihat sangat puas, seolah ia baru saja memenangkan lotre besar. Beliau tidak tampak kaget melihat laci-laciku yang berantakan, malah justru mendekat ke arah Adrian dan Siska sambil mengangguk-angguk setuju. Suaranya terdengar sangat mantap lewat speaker laptopku saat beliau berkata, "Bagus, akhirnya kalian dapat juga suratnya. Mama sudah bilang kan? Jangan ragu-ragu, karena ini demi masa depan kita semua." Aku hanya bisa mematung melihat mertuaku sendiri yang menjadi otak di balik semua ini. Apalagi saat beliau dengan entengnya melanjutkan kalimat yang benar-benar menghancurkan sisa-sisa rasa hormatku. "Tenang saja, Adrian. Maya itu kalau sudah sayang sama kamu pasti bakal luluh. Dia itu paling takut kalau kamu marah atau kalian sampai pisah. Jadi dia nggak akan mungkin berani lapor polisi atau menuntut apapun kalau kita pakai surat ini sebagai jaminan." Adrian sempat terlihat ragu sedetik dan bertanya, "Tapi Ma, kalau dia tahu kita pakai cara ini buat bantu utang bisnis Kak Siska, apa dia nggak bakal curiga?" Tapi Ibu Ratna langsung memotong dengan nada meremehkan. "Duh,
Kamu itu jangan lembek jadi laki-laki. Istri itu harus tunduk sama suami dan mertua. Anggap saja ini bakti dia buat keluarga kita. Lagian, dia itu arsitek. Cari uang lagi juga gampang. Gak usah terlalu dipikirkan perasaan dia. Bagiku, mendengar mereka bertiga tertawa kecil sambil merencanakan penipuan ini, rasanya lebih sakit daripada ribuan sembilu yang menyayat kulit. Ternyata di mata mereka, ketulusanku dan rasa cintaku selama ini hanyalah senjata yang mereka gunakan untuk menjebakku dalam permainan kotor mereka sendiri. Tepat ketika tawa mereka bertiga baru saja mereda, tiba-tiba bel pintu depan berbunyi dengan nada yang sangat mendesak, membuat Adrian, Siska dan Ibu Ratna langsung menoleh ke arah kamera dengan raut wajah yang berubah menjadi sangat antusias. Aku melihat dari layar laptopku, seorang wanita bernama Rina melangkah masuk sambil menggendong seorang bayi yang tampak sangat tenang. Dan yang membuat duniaku serasa berhenti berputar adalah saat Ibu Ratna langsung menghambur ke arah pintu dan memeluk wanita itu dengan sangat erat, seolah dia adalah pahlawan yang baru saja pulang dari medan perang. Suara Ibu Ratna terdengar begitu riang melalui mikrofon CCTV, jauh lebih lembut daripada saat beliau bicara padaku. Aduh, menantu kesayangan Mama akhirnya datang juga. Sini nak, bawa cucu Mama masuk. Gak usah malu-malu, karena sebentar lagi rumah ini akan sepenuhnya jadi milik kalian. Aku hanya bisa terpaku dengan mata membelalak, melihat wanita asing itu dengan santainya meletakkan tasnya di atas sofa favoritku. Sementara Siska ikut mendekat dan mencubit pipi bayi itu sambil berseru. Wah, mirip sekali ya sama Adrian. Benar-benar buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Rina kemudian bertanya dengan nada manja sambil melirik ke arah dapur. Terima kasih ya, Ma, tapi katanya hari ini ada jamuan makan besar, kok sepi-sepi saja. Dan Ibu Ratna menjawab sambil menatap Adrian dengan penuh kode. Sabar ya menantu tersayang, si pelayan itu lagi kabur entah kemana, karena nggak sanggup melayani kita. Tapi tenang saja, begitu surat-suratnya beres, dia nggak akan punya tempat lagi di sini. Bagiku, melihat pemandangan itu rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Ternyata, apartemenku yang kubangun dengan penuh perjuangan ini bukan hanya ingin dirampas hartanya, tapi sudah disiapkan untuk menjadi sarang baru bagi kehidupan rahasia Adrian yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat rapi dariku. Aku hanya bisa membekap mulutku sendiri agar isak tangisku tidak meledak di dalam kamar hotel yang sempit itu. Sementara mataku terus menatap tajam ke layar laptop yang menampilkan pemandangan paling biadab yang pernah kulihat seumur hidup. Adrian, pria yang setiap pagi kusiapkan kopinya dan kusatukan doanya dalam setiap langkahku, kini sedang berdiri di samping Rina sambil mengusap kepala bayi itu dengan tatapan penuh kebapakan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mendengar suaranya yang begitu lembut, hampir seperti bisikan, saat dia mencoba menenangkan Rina yang mulai rewel karena merasa asing di rumahku. Sabar ya sayang, tahan dulu sebentar lagi di sini. Begitu semua sertifikat dan surat balik nama apartemen ini selesai diproses atas namaku, aku janji kita nggak perlu lagi sembunyi-sembunyi di kampung halaman atau hidup di rumah kontrakan sempit itu. Ibu Ratna yang berdiri di belakang mereka ikut menimpali dengan nada yang sangat penuh kebencian terhadapku. Betul Rina, kamu yang sabar, biarkan saja si Maya itu merasa hebat dulu sekarang. Begitu dia sudah menandatangani surat-surat yang sedang disiapkan Adrian, Mama sendiri yang akan menyeret koper-kopernya keluar dari pintu ini dan meresmikan pernikahan siri kalian secara besar-besaran di ruang tamu ini. Rina kemudian tersenyum licik sambil mengelus permukaan meja makan jatiku dan menjawab, Terima kasih ya Ma. Adrian, aku sudah capek jadi rahasia selama 2 tahun ini. Aku ingin anak kita punya rumah yang layak seperti ini. Mendengar pengakuan itu, duniaku rasanya benar-benar runtuh berkeping-keping. Ternyata selama ini, aku hanyalah mesin uang yang mereka manfaatkan untuk membangun fondasi bagi kebahagiaan wanita lain. Bagiku, setiap kata yang mereka ucapkan adalah belati yang tidak hanya merobek hatiku, tapi juga menghancurkan setiap kenangan indah yang pernah coba kubangun di bawah atap yang ternyata menjadi penjara bagi perasaanku sendiri. Aku terduduk di lantai hotel yang dingin, bersandar pada kaki tempat tidur dengan tubuh yang bergetar hebat saat kesadaran itu menghantamku seperti godam besar. Ternyata, selama ini aku bukan sedang membangun masa depan bersama seorang suami, melainkan sedang mendanai pengkhianatannya secara cuma-cuma.
aku melihat Adrian di layar laptop. Sosok yang kukira bekerja keras demi keluarga, ternyata hanyalah benalu yang menyedot energiku untuk menghidupi Rina dan anak mereka tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku menggigit bibir bawahku sampai terasa anyir darah, meratapi betapa bodohnya aku yang selama ini rela lembur sampai pagi dan mengabaikan kesehatanku, hanya agar tabungan kami cukup untuk cicilan apartemen ini. Aku mendengar gumaman licik Siska yang kembali terdengar dari speaker. Adrian, jangan lupa, perhiasan emas yang dilaci rias Maya itu juga bisa kita uangkan, kalau dia tetap keras kepala. Lumayan, buat tambah-tambah biaya resepsi kalian nanti. Dan suamiku, laki-laki yang kucintai itu, hanya mengangguk pelan sambil menjawab. Tenang saja kak, Maya itu nggak akan sadar kalau satu persatu hartanya hilang. Dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Di titik itu, air mataku mendadak kering, digantikan oleh kobaran api amarah yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bagiku, ini adalah puncak dari segala penghinaan. Menyadari bahwa setiap tetes keringatku, setiap lembar uang yang kukumpulkan dengan susah payah, justru menjadi bahan bakar bagi mereka untuk merencanakan pembuanganku. Ternyata, aku hanyalah sebuah mesin uang, sebuah cadangan fungsional yang mereka peras sampai kering, hanya agar wanita itu bisa duduk manis menikmati kemewahan yang sama sekali bukan haknya. Setelah puas menyaksikan pemandangan menjijikan itu, aku menarik napas dalam-dalam, menyeka sisa air mata di pipiku, dan mendadak seluruh tubuhku terasa begitu dingin, namun sangat fokus. Aku tidak lagi berniat untuk menangis atau meratapi nasib, karena bagiku, waktu untuk bersedih sudah habis, dan sekarang adalah waktunya untuk bertindak sebagai pemilik sah yang selama ini mereka remehkan. Dengan tangan yang kini stabil, aku merogoh tas dan mengeluarkan ponsel cadangan yang nomornya hanya diketahui oleh pengacaraku. Lalu aku segera menekan tombol panggil sambil menatap tajam ke arah layar laptop yang masih menampilkan wajah puas mereka. Begitu panggilannya tersambung, aku berkata dengan suara yang sangat tenang namun penuh penekanan. "Halo Pak Danu?" Maaf mengganggu waktunya, tapi sepertinya kita tidak perlu menunggu sampai besok pagi. Tolong jalankan rencana B yang kita susun seminggu lalu sekarang juga. Pak Danu di seberang sana sempat memastikan kembali. Apakah Anda sudah yakin, Bu Maya? Ini berarti semua akses akan ditutup secara permanen. Dan aku menjawab tanpa ragu sedikit pun. Sangat yakin, Pak. Tolong instruksikan pihak bank dan tim keamanan gedung untuk segera bergerak ke unit saya. Semua bukti rekaman CCTV sudah otomatis tersimpan di server awan kita sebagai dasar laporan penipuan dan pemalsuan dokumen. Rasanya ada aliran kekuatan baru yang menjalar di nadiku saat menutup telepon itu. Melihat mereka di layar masih tertawa-tawa sambil menggendong bayi itu, tanpa tahu bahwa dalam hitungan menit, istana yang mereka curi dariku akan berubah menjadi penjara yang menyesakan bagi mereka sendiri. Aku hanya tersenyum tipis, bergumam pada diri sendiri sambil menutup laptop perlahan. Selamat menikmati menit-menit terakhir kalian di rumahku. Karena setelah ini, tidak akan ada lagi Maya yang bisa kalian injak-injak demi kebahagiaan palsu itu. Sambil menunggu tim Pak Danu bergerak, aku meraih ponsel utamaku yang sejak tadi penuh dengan caci maki di grup keluarga. Lalu aku memotret hidangan steak wagyu dan segelas jus jeruk segar yang baru saja diantarkan ke kamar hotelku. Tanpa ragu, aku mengirimkan foto itu langsung ke grup keluarga besar mereka. Menyisipkannya tepat di bawah rentetan pesan Ibu Ratna yang sedang mengamuk karena kelaparan. Aku mengetikkan pesan dengan jemari yang sangat santai. Wah, kelihatannya suasana di rumah lagi ramai banget ya. Maaf ya semuanya, aku baru saja sadar kalau selama 3 tahun ini aku lupa satu hal paling penting. Cara memanjakan diriku sendiri tanpa harus memikirkan perut orang lain yang gak tahu terima kasih. Selamat menunggu hidangan imajiner kalian ya. Karena steak ini rasanya jauh lebih nikmat daripada bau asap dapur yang kalian paksakan ke aku selama ini. Tak butuh waktu lama, ponselku langsung meledak dengan notifikasi. Ibu Ratna membalas dengan rentetan pesan suara yang suaranya pecah karena marah. "Maya, kamu benar-benar sudah gila ya? Kamu pamer makanan mewah sementara kami di sini cuma bisa bengong. Dasar menantu kurang ajar, nggak punya hati. Awas kamu kalau pulang nanti, Mama nggak akan kasih ampun." Aku hanya terkekeh pelan sambil menyesap jus jerukku, menatap layar dengan tatapan kosong namun penuh kemenangan. Bagiku, melihat mereka semua kepanasan hanya karena sebuah foto makanan adalah awal dari komedi putar yang mereka buat sendiri. Mereka pikir aku akan menangis di pojokan karena ditinggal,
Padahal aku sedang merayakan kembalinya kedaulatan atas hidupku sendiri yang sempat mereka rampas secara paksa. Aku sengaja membiarkan pesan-pesan cacian itu terus masuk tanpa membalasnya lagi. Membiarkan ego mereka terbakar oleh rasa lapar dan amarah yang kusemprotkan lewat satu unggahan sederhana. Sebelum badai yang sesungguhnya benar-benar menghantam pintu depan apartemen itu. Caci maki di grup itu bukannya berhenti, malah semakin liar dan makin gak masuk akal. Sampai-sampai Ibu Ratna mengirimkan pesan teks panjang dengan huruf kapital semua, yang isinya menyebutku sebagai istri durhaka yang bakal kualat dunia akhirat karena berani menelantarkan keluarga besar. Beliau menulis dengan nada yang sangat penuh kebencian. Maya, ingat ya, kamu itu bisa tinggal di Jakarta dan punya status terhormat cuma karena anak saya mau menikahi kamu. Kamu itu menantu gak becus, tega-teganya pamer kemewahan sementara mama sama saudara-saudara kamu biarkan kelaparan kayak pengemis di malam spesial ini. Jangan harap kamu bisa menginjakkan kaki lagi di rumah ini kalau kamu nggak pulang sekarang dan sujud minta maaf di depan kami semua. Aku cuma bisa menggelengkan kepala sambil menyandarkan punggung di kursi hotel. Merasa geli sekaligus miris, karena sampai detik ini, beliau masih merasa punya hak penuh untuk mengusirku dari properti milikku sendiri. Adrian pun nggak mau kalah. Dia ikut mengirimkan pesan singkat yang isinya penuh ancaman terselubung. Maya, kalau kamu tetap mau main-main begini, jangan salahkan aku kalau nanti aku ambil tindakan tegas. Kamu itu harusnya tahu diri. Seorang perempuan kalau sudah bersuami itu tugasnya melayani, bukan malah bikin drama murahan kayak gini hanya karena disuruh masak sedikit. Membaca kata tahu diri dari mulut laki-laki yang baru saja aku lihat sedang mencuri sertifikatku di CCTV itu rasanya benar-benar ironis. Bagiku, mereka semua adalah sekumpulan orang yang sedang mabuk kekuasaan di atas tanah yang sebenarnya sudah mulai runtuh di bawah kaki mereka. Aku sengaja mematikan layar ponsel dan meletakkannya di atas meja dengan posisi terbalik, membiarkan ego mereka yang terluka itu terus berteriak di ruang hampa. Sementara aku duduk manis menanti saat di mana keputusasaan mereka akan berubah menjadi jeritan kepanikan yang sesungguhnya. Tepat ketika aku baru saja menghela napas panjang untuk menenangkan diri dari segala caci maki di grup keluarga, layar laptopku kembali menunjukkan pergerakan yang sangat dinamis di depan pintu unit apartemenku. Bel pintu berbunyi dengan nada yang sangat formal dan berwibawa, memecah kebisingan tawa licik Ibu Ratna dan Adrian yang sedang asyik memegang sertifikat palsu itu di ruang tamu. Aku melihat Adrian melangkah dengan penuh percaya diri ke arah pintu. Mungkin dia mengira itu adalah kurir makanan yang dipesan Siska, atau mungkin kerabat lain yang baru datang untuk ikut merayakan kemenangan mereka. Namun, begitu pintu terbuka, wajah Adrian seketika berubah pucat pasi saat melihat Pak Danu berdiri di sana, didampingi oleh 2 petugas kepolisian berseragam dan pihak manajemen gedung yang membawa map berkas resmi. Melalui mikrofon CCTV, aku bisa mendengar suara Pak Danu yang sangat tegas bergema di seluruh ruangan. Selamat malam Bapak Adrian, saya kuasa hukum Ibu Maya. Berdasarkan laporan resmi atas dugaan penyalahgunaan aset, pemalsuan dokumen, dan masuk tanpa izin ke area privat klien saya, kami di sini untuk melakukan tindakan pengamanan segera. Ibu Ratna langsung menghambur ke depan dengan wajah merah padam dan berteriak, "Apa-apaan ini? Ini rumah anak saya. Siapa kamu berani bawa polisi ke sini?" Tapi salah satu petugas kepolisian langsung memotong dengan nada dingin. "Ibu, kami memegang bukti kepemilikan sah atas nama Ibu Maya, dan ada laporan bahwa ada pihak-pihak yang mencoba mengambil dokumen secara ilegal dari unit ini." Bagiku, melihat mereka semua membeku seketika, terutama Adrian yang tangannya mendadak gemetar hebat sambil berusaha menyembunyikan map coklat di balik punggungnya, adalah sebuah pemandangan yang jauh lebih memuaskan daripada ribuan kata maaf. Di titik ini mereka akhirnya sadar bahwa tamu tak diundang yang paling mereka takuti telah tiba, dan rencana licik mereka untuk merampas hidupku baru saja membentur tembok kenyataan yang sangat keras. Suasana di dalam ruang tamu yang tadinya penuh kesombongan itu mendadak berubah jadi mencekam, saat Pak Danu dengan sangat tenang namun mematikan mulai membuka map yang dibawanya. Adrian masih berusaha mengelak, suaranya terdengar pecah saat dia mencoba menggertak. "Pak, jangan asal bicara ya. Saya punya surat-suratnya di sini. Saya ini suaminya. Saya punya hak penuh atas tempat ini."
Pak Danu cuma tersenyum tipis, tipe senyuman yang bikin nyali lawan menciut. Lalu beliau menyodorkan selembar berkas legalitas terbaru ke depan wajah Adrian dan berkata, "Silahkan diperiksa Bapak Adrian. Dokumen yang Anda pegang itu hanyalah salinan legalitas lama yang sudah tidak berlaku lagi. Klien saya, Ibu Maya, sudah mengalihkan seluruh hak kepemilikan dan pengelolaan aset ini ke yayasan keluarga besarnya sejak seminggu yang lalu, sebagai bentuk perlindungan aset pribadi." Ibu Ratna yang tadinya mau berteriak lagi, tiba-tiba terdiam 1000 bahasa. Matanya melotot menatap kertas itu, seolah-olah baru saja melihat hantu di siang bolong. Pak Danu melanjutkan penjelasannya dengan nada yang makin menekan. Artinya, secara hukum, unit ini sekarang berada di bawah pengawasan penuh yayasan. Dan setiap orang yang berada di sini tanpa izin tertulis dari pemilik sah, dianggap melanggar hukum. Jadi, dokumen yang Anda coba ambil dari laci tadi tidak lebih dari sekedar kertas kosong yang tidak punya nilai apapun di bank manapun. Aku yang menyaksikan dari layar laptop di kamar hotel cuma bisa menarik nafas panjang, merasakan beban berat di pundakku luruh seketika. Melihat wajah Siska yang tadinya penuh kemenangan, sekarang berubah jadi pucat pasi seperti mayat. Bagiku, melihat mereka semua menyadari bahwa mereka cuma sedang menggenggam cangkang kosong tanpa isi, adalah bukti bahwa rencana cadanganku bekerja dengan sangat sempurna. Mereka pikir mereka bisa menjebakku. Padahal, mereka sendiri yang masuk ke dalam lubang yang aku gali dengan kehati-hatian seorang arsitek yang tak ingin karyanya dihancurkan oleh tangan-tangan kotor. Situasi di ruang tamu yang tadinya penuh drama keserakahan itu, mendadak berubah menjadi sunyi yang mematikan. Sampai akhirnya Pak Danu memecah keheningan dengan suara yang sangat tegas dan tidak bisa dibantah. Beliau melirik jam tangannya sebentar, lalu menatap satu persatu wajah keluarga Adrian yang masih mematung, dan berkata dengan nada yang sangat dingin. Karena unit ini secara resmi sedang dalam pengawasan sengketa yang diajukan oleh pemilik sahnya, maka sesuai instruksi dari Ibu Maya, saya meminta Bapak, Ibu, dan seluruh rombongan di sini untuk segera mengosongkan tempat ini dalam waktu 1 jam. Ibu Ratna langsung tersentak. Wajahnya yang tadi pucat, kini berubah menjadi merah padam karena murka. Beliau berteriak histeris. 1 jam? Kamu gila ya? Ini malam-malam. Anak cucu saya mau tidur di mana kalau diusir sekarang? Maya benar-benar keterlaluan. Dia itu menantu macam-macam apa sampai tega mengusir mertuanya sendiri ke jalanan. Pak Danu tidak bergeming sedikit pun. Beliau tetap tenang dan menyahut dengan sangat profesional. Ibu, klien saya sudah memberikan toleransi selama 3 tahun. Dan malam ini adalah batas akhirnya. Jika dalam 1 jam ke depan unit ini belum kosong, petugas kepolisian di samping saya akan melakukan tindakan pengosongan paksa atas dasar masuk tanpa izin. Aku yang menonton dari layar laptop bisa melihat Adrian mencoba meraih lengan Pak Danu, memohon dengan suara yang sudah hampir menangis. "Pak, tolonglah, bicara baik-baik sama Maya. Masa dia tega membiarkan keluargaku jadi gelandangan malam ini? Beri kami waktu sampai besok pagi. Saya janji akan selesaikan semuanya." Tapi Pak Danu cuma menarik lengannya perlahan dan menjawab, "Maaf Bapak Adrian, waktu untuk bicara baik-baik sudah habis sejak Anda menyentuh kunci duplikat ruang kerja klien saya. Keputusan ini sudah final. Bagiku, melihat mereka semua mulai kelabakan mengemasi barang-barang di tengah kepanikan adalah momen pembersihan yang sangat melegakan. Istana yang mereka bangun di atas penindasanku akhirnya harus mereka tinggalkan dalam kehinaan yang mereka ciptakan sendiri." Di tengah hiruk-pikuk keluarga Adrian yang mulai sibuk mengemasi barang dalam kepanikan, pandanganku di layar laptop tertuju pada Rina yang sejak tadi hanya diam mematung sambil mendekap bayinya. Begitu dia menyadari bahwa Adrian benar-benar sudah tidak punya kuasa lagi atas apartemen mewah ini, wajahnya yang tadi terlihat manja dan lembut seketika berubah menjadi sangat beringas. Dia meletakkan bayinya di kursi dengan kasar, lalu menghampiri Adrian dan memaki tanpa memperdulikan ada polisi serta pengacaraku di sana. Suaranya melengking tajam memenuhi ruangan. "Oh, jadi ini alasan kamu nyuruh aku sabar di kampung. Kamu bilang rumah ini punya kamu. Kamu bilang aku bakal jadi nyonya besar di sini. Ternyata kamu cuma numpang di ketiak istri kamu." Adrian mencoba menenangkan sambil memegang tangan Rina. "Sayang, tenang dulu. Ini cuma masalah administrasi sebentar. Aku bakal urus semuanya." Tapi Rina justru menepisnya dengan sangat jijik. Dia melanjutkan teriakannya. "Urus apa? Aku sudah capek hidup sembunyi-sembunyi karena janji manis kamu yang gak pernah terbukti. Ternyata, kamu cuma laki-laki pecundang yang modal pamer harta orang lain buat nipu aku.
Ibu kamu juga sama saja. Bilang kalau Maya itu cuma bayangan. Nyatanya sekarang kita yang diusir kayak tikus. Ibu Ratna yang melihat menantu kesayangannya berbalik menyerang hanya bisa melongo kaget, tidak sanggup mengeluarkan kata-kata pembelaan. Bagiku, melihat topeng kebahagiaan mereka retak 1000 di depan mataku sendiri adalah puncak dari segala kepahitan yang pernah kutelan. Ternyata, wanita yang mereka banggakan untuk menggantikan posisiku hanyalah orang yang mencintai fasilitas, bukan mencintai Adrian. Melihat Adrian dihina habis-habisan oleh wanita yang selama ini dia perjuangkan di belakang punggungku, rasanya seperti melihat hukum tabur tuai yang bekerja dengan sangat instan dan sangat akurat. Aku hanya bisa bersandar di kursi hotel sambil menopang dagu, menyaksikan lewat layar laptop betapa menyedihkannya pemandangan di tengah ruang tamuku saat itu. Adrian kini benar-benar berdiri di titik nadir, sendirian di tengah kepungan ego orang-orang yang dia sayangi, namun justru menghancurkannya. Di sisi kiri, kerabatnya yang tadi datang dengan tawa lebar, kini satu persatu keluar dengan wajah tertunduk malu. Bahkan ada yang sengaja menutup muka dengan jaket, agar tidak dikenali oleh pihak keamanan gedung. Di sisi kanan, Rina terus menghujamnya dengan makian tanpa henti, sambil menggendong bayinya keluar dari pintu, sementara Ibu Ratna hanya bisa tertunduk lemas di sofa, sambil terus menggerutu menyalahkan nasib yang tidak berpihak padanya. Adrian mencoba mendekati ibunya. Suaranya terdengar serak dan hampir habis saat ia bergumam. "Mah, sekarang kita harus bagaimana?" Tabunganku sudah habis buat modal bisnis Kak Siska dan biaya persalinan Rina kemarin. Aku benar-benar gak punya apa-apa lagi sekarang. Bukannya mendapat pelukan atau kata-kata penenang, Ibu Ratna justru mendongak dengan tatapan penuh kekecewaan dan malah membentaknya. "Harusnya kamu itu lebih pintar dong mengontrol istrimu sendiri. Kenapa kamu bisa sebodoh ini sampai surat-suratnya dialihkan diam-diam tanpa kamu sadar? Sekarang lihat, gara-gara kamu gak tegas jadi suami, Mama harus menanggung malu diusir dari sini." Mendengar itu, Adrian hanya bisa menunduk dalam. Tangannya terkepal, namun tidak punya kekuatan untuk membalas sepatah kata pun. Bagiku, melihat sosok laki-laki yang tadinya begitu arogan, kini hancur berkeping-keping karena dikhianati oleh ekspektasi dan keserakahannya sendiri adalah sebuah kenyataan yang sangat pahit namun adil. Dia kehilangan kehormatannya di depan keluarga, kehilangan cinta dari selingkuhannya, dan kini bahkan disalahkan oleh ibunya yang selama ini dia bela mati-matian di atas penderitaanku. Setelah melihat Adrian hancur berkeping-keping di bawah makian ibunya sendiri, aku memutuskan untuk memberikan pukulan terakhir melalui panggilan video yang langsung terhubung ke layar televisi besar di ruang tamu tersebut. Begitu wajahku muncul di layar dengan latar belakang kamar hotel yang tenang, seluruh ruangan mendadak hening, seolah-olah mereka baru saja melihat hakim yang siap membacakan vonis mati. Adrian langsung mendongak. Matanya yang sembab menatapku dengan sorot memohon yang sangat menjijikan. Dia berteriak ke arah layar. "Maya, tolong hentikan semua kegilaan ini." "Aku tahu aku salah. Aku mengaku berdosa. Tapi tolong jangan usir Mama dan Rina malam ini. Mereka mau tinggal di mana?" Aku hanya menatapnya dengan tatapan yang sangat datar. Menyesap teh hangatku perlahan sebelum menjawab dengan suara yang sangat stabil. "Aneh ya, Mas. Baru sekarang kamu peduli soal tempat tinggal. Padahal tadi aku lihat kamu begitu semangat mau membuangku setelah surat-surat itu kamu kuasai." Ibu Ratna yang melihatku langsung mencoba mendekat ke layar sambil menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari gemetar. Suaranya melengking penuh tuntutan. "Maya, kamu itu menantu gak punya hati. Lihat ini, cucu saya menangis. Teganya kamu melakukan ini pada keluarga suamimu sendiri. Kamu benar-benar sudah dibutakan oleh harta ya?" Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan rasa syukur karena akhirnya aku terlepas dari mereka. Lalu aku menjawab pelan namun tajam. "Bukan harta yang membutakanku, Ma, tapi kasih sayangku yang kalian injak-injak selama 3 tahun ini." Bagiku, malam ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang mengembalikan segala sesuatu ke tempat yang seharusnya. Aku ke hidupku yang tenang, dan kalian kembali ke titik di mana kalian harus belajar cara menghargai orang lain tanpa melihat uangnya. Begitu kalimat itu selesai kuucapkan, aku langsung memutus sambungan video,
membiarkan wajah Adrian yang tampak seolah dunianya baru saja kiamat menjadi pemandangan terakhir sebelum aku menutup laptopku untuk selamanya dari kehidupan mereka yang beracun. Beberapa menit setelah aku mematikan panggilan video itu, suasana di kamar hotelku mendadak jadi sunyi senyap, kontras banget sama kegaduhan yang baru saja aku saksikan di layar. Aku menarik napas panjang, rasanya paru-paruku baru kali ini bisa menghirup udara yang benar-benar bersih, tanpa ada beban yang menghimpit. Sambil menatap pantulan diriku di cermin besar kamar hotel, aku bergumam pelan. Akhirnya Maya, kamu berani juga jalan keluar dari penjara yang kamu bangun sendiri atas nama cinta. Aku meraih ponselku yang masih terus bergetar karena pesan permohonan maaf dari Adrian, yang sekarang isinya berubah jadi memelas. Dia bilang, Maya, tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Aku bakal ceraikan Rina dan perbaiki semuanya sama Mama. Kita mulai dari awal lagi ya. Aku cuma bisa mendengus geli membaca pesan itu. Karena bagiku, janji manisnya itu nggak lebih dari sekadar sampah yang sudah basi. Aku langsung memblokir nomornya, menghapus semua akses komunikasi, dan memutuskan untuk memesan tiket pesawat ke Bali untuk besok pagi, tempat di mana aku berencana untuk memulai lembaran baru tanpa bayang-bayang keluarga benalu itu. Sambil merebahkan tubuh di atas kasur yang empuk, aku memejamkan mata dan membayangkan masa depanku yang cerah. Sebuah studio arsitektur kecil yang mandiri, perjalanan keliling dunia yang selama ini tertunda karena harus memasak untuk mertua, dan yang paling penting, ketenangan batin yang gak bisa dibeli dengan sertifikat apapun. Aku berbisik pada kegelapan malam. Selamat tinggal masa lalu. Terima kasih sudah mengajarkanku bahwa menjadi baik itu perlu, tapi menjadi tegas itu wajib. Dan dengan senyuman yang benar-benar tulus, aku akhirnya jatuh tertidur dengan perasaan paling lega yang pernah kurasakan seumur hidupku. Pagi harinya, aku terbangun oleh cahaya matahari yang menembus celah gorden hotel. Dan anehnya, tidak ada lagi rasa sesak yang biasanya menyergapku setiap kali memikirkan cucian yang menumpuk atau omelan Ibu Ratna tentang sarapan yang kurang asin. Aku merenggangkan otot-ototku sambil menatap langit-langit kamar, lalu berbisik pelan pada diriku sendiri. Ini dia, hari pertama sebagai Maya yang baru, tanpa embel-embel menantu serba bisa atau mesin uang berjalan. Sambil menyeruput kopi hitam di balkon, aku membuka kembali portal manajemen asetku dan melihat laporan terakhir daripada Nu yang masuk lewat surel. Unit apartemenku sudah kosong total, kunci sudah diganti dengan sistem biometrik baru, dan Adrian beserta rombongannya pergi dengan membawa sisa-sisa harga diri mereka yang hancur. Aku sempat tertawa kecil saat membayangkan Adrian harus menjelaskan kepada Rina kenapa mereka sekarang harus berdesakan di rumah kontrakan sempit, sementara Ibu Ratna mungkin sedang sibuk menyalahkan seluruh dunia atas nasib malang yang menimpanya. Tak lama kemudian, ponselku berdenting. Sebuah pesan masuk dari asisten pribadiku yang menanyakan jadwal keberangkatan ke Bali, dan aku membalasnya dengan sangat cepat. Jalankan saja sesuai rencana. Aku butuh udara laut untuk membilas semua kenangan pahit ini. Bagiku, memutus rantai penderitaan ini bukan berarti aku jahat, tapi aku hanya sedang menempatkan diriku kembali ke posisi utama dalam skenario hidupku sendiri. Karena kalau bukan aku yang menyelamatkan diriku, siapa lagi? Aku melangkah keluar kamar hotel dengan koper kecil di tangan, siap menyongsong masa depan yang jauh lebih cerah. Meninggalkan mereka semua di belakang sebagai bab penutup dalam buku lama yang sudah seharusnya aku bakar sejak lama. Dan rasanya, kebebasan ini jauh lebih manis daripada kemenangan apapun yang pernah aku bayangkan sebelumnya.